memengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kita lihat dulu latar belakang dari topik ini. Bahasa merupakan alat komunikasi fundamental yang memungkinkan manusia mengekspresikan pikiran, perasaan, dan gagasan serta menjalin hubungan sosial. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan persatuan berperan sebagai simbol identitas bangsa dan sarana memperkokoh persatuan nasional. Namun, bahasa ini berkembang dan beradaptasi dalam lingkungan multi bahasa Indonesia yang kaya dengan lebih dari 700 bahasa daerah yang menjadi kekayaan budaya namun juga menjadi tantangan bagi perkembangannya. Selain itu, bahasa Indonesia juga menghadapi tantangan besar dari pengaruh bahasa asing, yaitu globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membuka akses yang luas terhadap budaya dan bahasa asing. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan. Yang pertama, pengaruh positif penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Meskipun ada kekhawatiran bahwa bahasa daerah bisa menghambat perkembangan bahasa Indonesia, pada kenyataannya terdapat sejumlah dampak positif yang justru memperkaya bahasa nasional, antara lain: yang pertama, memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Contohnya, kata batik berasal dari bahasa Jawa, gabungan dari amba atau menulis dan titik atau titik. Yang kedua, memperkuat identitas nasional. Bahasa daerah membantu membentuk jati diri masyarakat yang majemuk. Ketika masyarakat mampu menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara seimbang, hal ini mencerminkan kekayaan budaya nasional yang harmonis. Yang ketiga, mempermudah pembelajaran bahasa Indonesia. Bagi banyak orang, bahasa daerah menjadi fondasi awal dalam mempelajari bahasa Indonesia. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dui bahasa cenderung lebih mudah memahami struktur dan makna bahasa, lalu menjadi sumber inspirasi dalam karya sastra. Bahasa daerah sering digunakan dalam karya sastra berbahasa Indonesia, seperti novel, puisi, atau film, untuk memberi warna lokal, contohnya dalam karya Pramoedya Anantatur atau Ahmad Tohari. Nah, slide selanjutnya ada pengaruh negatif penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Selain manfaatnya, penggunaan bahasa daerah juga dapat memberikan tantangan terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, interferensi bahasa atau campur kode. Masyarakat sering mencampur bahasa daerah dengan bahasa Indonesia saat berbicara, misalnya dalam struktur kalimat atau pilihan kata. Hal ini bisa mengakibatkan penyimpangan dari kaidah bahasa Indonesia yang baku. Lalu yang kedua, menurunnya penggunaan bahasa Indonesia baku. Karena terbiasa berbahasa daerah, sebagian masyarakat kesulitan menggunakan bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang benar, terutama dalam situasi formal seperti pendidikan, pekerjaan, atau administrasi. Lalu yang terakhir, perbedaan pemahaman antar daerah. Bahasa daerah yang dominan di suatu wilayah dapat membuat komunikasi daerah menjadi kurang efektif. Slide selanjutnya, faktor perubahan bahasa Indonesia akibat pengaruh bahasa daerah dan asing. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai perkembangan zaman. Pergeseran dalam penggunaan bahasa dapat terjadi karena beberapa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Yang pertama, faktor globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Globalisasi membuka batas-batas komunikasi antar negara. Arus informasi yang cepat melalui media sosial, film, musik, dan games membuat masyarakat Indonesia semakin akrab dengan bahasa asing. Akibatnya, banyak istilah yang langsung diserap tanpa adaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, faktor pengaruh bahasa daerah. Dalam komunikasi sehari-hari, masyarakat sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, Batak, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan variasi bahasa Indonesia yang tidak baku. Meskipun memperkaya variasi bahasa, penggunaan yang berlebihan dapat mengamburkan bahasa Indonesia yang baku. Lalu, faktor pendidikan dan lingkungan sosial. Di beberapa daerah, bahasa daerah lebih dominan digunakan di rumah, sementara bahasa Indonesia hanya digunakan di sekolah. Di sisi lain, dalam lingkungan perkotaan, bahasa gaul atau campuran dengan bahasa asing lebih banyak digunakan untuk menunjukkan modernitas. Faktor ekonomi dan status sosial. Penggunaan bahasa asing sering dianggap sebagai simbol atau sosial yang tinggi. Misalnya, penggunaan istilah bisnis seperti meeting, marketing, atau deadline dianggap lebih keren daripada rapat atau pemasaran. Sikap seperti ini menyebabkan bahasa Indonesia dianggap kurang bergengsi di bidang bahasa asing. Nah, faktor yang terakhir itu pengaruh media dan hiburan. Faktor ini memiliki peran besar dalam mempopulerkan istilah-istilah asing yang akhirnya diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Lalu, slide selanjutnya, pelestarian bahasa Indonesia di tengah dominasi bahasa daerah dan asing. Upaya pelestarian bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai strategi, baik oleh pemerintah, lembaga pendidikan, media, maupun masyarakat umum. Nah, upaya yang pertama, penguatan pendidikan bahasa Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia agar tidak hanya menekankan pada tata bahasa, tetapi juga pada keterampilan berkomunikasi yang efektif dan kontekstual. Guru juga harus memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam proses mengajar. Lalu yang kedua, pembinaan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Masyarakat perlu memiliki kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia. Ketiga, peran media massa dan media sosial. Media memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan berbahasa masyarakat. Oleh karena itu, media, televisi, radio, dan media daring harus menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemerintah juga perlu memberikan penghargaan bagi media yang konsisten menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Lalu yang keempat, pengembangan kosakata baru. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu terus menciptakan istilah asing yang relevan dan mudah dipahami.
mengganti istilah konten kreator dan pembuat konten, atau meeting dengan rapat. Dengan demikian, masyarakat memiliki alternatif yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu, P yang kelima, kolaborasi lintas sektor. Pelestarian bahasa tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Perguruan tinggi, lembaga kebahasaan, dan komunitas literasi juga harus berperan aktif dalam memperluas penggunaan bahasa Indonesia di bidang teknologi, sains, dan ekonomi. Lalu, P yang terakhir, pemanfaatan teknologi digital. Bahasa Indonesia perlu dikembangkan dalam bentuk aplikasi, kamus daring, dan platform digital agar lebih mudah diakses oleh generasi muda. Misalnya, aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI daring yang telah diluncurkan oleh Badan Bahasa. Slide selanjutnya, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa bahasa daerah berperan ganda dalam perkembangan bahasa Indonesia. Di satu sisi, ia memperkaya kosakata dan ekspresi melalui penyerapan kata serta ungkapan daerah. Di sisi lain, penggunaan berlebih di situasi formal atau pendidikan bisa menghambat penguasaan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa asing memberikan pengaruh melalui istilah serapan di bidang teknologi, pendidikan, dan komunikasi. Namun tanpa penyesuaian bijak, hal ini bisa mengurangi keaslian bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, pengembangan bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Kedua unsur ini memperkaya bahasa Indonesia secara dinamis, tetapi tetap memerlukan upaya pelestarian dan pembimbingan agar Indonesia tetap menjadi bahasa pemersatu bangsa yang kuat, modern, dan relevan dengan perkembangan zaman. Slide selanjutnya yaitu saran. Disarankan untuk pemerintah dan lembaga pendidikan perlu dilakukan upaya pembinaan bahasa secara berkelanjutan melalui program pelatihan kurikulum dan kegiatan literasi yang menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Lalu, bagi masyarakat, diharapkan mampu menyeimbangkan penggunaan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing sesuai konteks. Sekian yang saya dapat sampaikan mengenai pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.